Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pendengar radio streaming dan mengaji, kita kembali di podcast serial Penyakit Hati dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Abu Saib Hafizullah Ta'ala dan kita sudah masuk ke penyakit hati yang ke-25. Insyaallah nanti setelah Ustaz menyampaikan materi atau faedah, kita akan sambung dengan tanya jawab. Dan ini penyakit hati yang ke-25 Ustaz, meremehkan nikmat. Pada Ustaz kami persilahkan, fayatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyakit hati yang ke-25, yaitu al-istihanatu bin ni'am, meremehkan nikmat, ya. Meremehkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana kita fahami, ya, sebagai seorang hamba, banyak sekali nikmat Allah taala yang sudah diberikan kepada kita. Baik yang secara zahir bisa kita lihat, bisa kita rasakan secara langsung, ataupun nikmat yang sifatnya batin, yang sifatnya tidak bisa kita rasakan secara langsung, namun nikmat itu ada pada diri kita. Maka memang jumlahnya yang begitu banyak, ya, jumlahnya begitu banyak, bahkan seandainya ada yang berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini, tidak akan ada yang sanggup. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya dengan tepat, menghitung sesuai dengan kenyataannya. Innal insana ladzalumun kafar, sungguh manusia itu adalah makhluk yang suka berbuat zalim dan kufur terhadap nikmat. Dalam tafsir Sa'di, Al-Imam Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini. Beliau katakan bahwasanya alih-alih manusia itu mensyukuri nikmat, ya, yang diperintahkan, yang diarahkan bagi seorang hamba agar bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, alih-alih demikian justru disifati oleh Allah Ta'ala, innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia itu adalah yang banyak berbuat zalim dan juga selalu kufur kepada Allah Ta'ala. Nah, ini menjadi hadhihi tabi'atul insan min haitsu huwa zalimun mutajarri'un 'alal ma'asi muqassirun fi huquqi rabbih kafirun li ni'amillahi la yashkuruha wa la ya'tarifu biha illa man hadahullahu fasyakara bi ni'amahu wa 'arafa haqqa rabbih wa 'arafa haqqa rabbahu wa qama bihi. Ya. Beliau katakan ini adalah tabiat bagi manusia, di mana manusia itu berbuat zalim, sangat kurang ajar, ya, sangat durhaka kepada Allah Ta'ala, di mana mereka melakukan maksiat, apakah dalam rangka melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang, atau mereka lalai dari perintah-perintah Allah Ta'ala, dan dalam hal itu mereka mengacuhkan hak-hak Allah Ta'ala, ya, yang sesungguhnya mereka diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Justru ini yang terjadi. Mereka menjadikan nikmat itu justru menjadi alat untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Di sisi lain mereka mengkufurinya.
Di sisi lain mereka mengingkari nikmat tersebut, tidak mengakui itu datangnya dari Allah Ta'ala. Merasa hebat bahwasanya nikmat itu adalah karena kehebatan dirinya, karena kecerdasan dirinya, karena kemampuannya dan lain sebagainya. Nah, ini yang mendominasi manusia. Ya, karenanya Allah Ta'ala katakan innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu adalah suka berbuat zalim dan kufur atau mengingkari nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Illa man hadahullah. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah. Sehingga dia mau bersyukur atas nikmat tersebut. Dan juga dia tahu atas nikmat-nikmat yang sudah dia terima itu, apa hak yang harus dia tunaikan. Apa hak Allah Ta'ala yang harus dia tunaikan. Apa hak yang dari nikmat ini bagaimana cara mensyukurinya. Nah begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena hati yang meremehkan nikmat Allah, hati yang kemudian eh, menjadikan nikmat Allah Ta'ala ini seperti bagian dari hal yang memang sudah menjadi haknya kah? Ataukah sudah menjadi bagian yang karena kecerdasannya dia dapatkan itu semua? Ini adalah hati orang-orang yang lalai. Ini perasaan seperti itu muncul dari hati yang sakit. Muncul dari hati yang tidak mengenal Robnya. Ini muncul dari hati-hati yang lemah, ya, yang memperturutkan panggilan-panggilan syaitan dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagai hamba yang Allah Ta'ala bekali kita dengan akal, Allah Ta'ala berikan nikmat kita untuk bisa berfikir dan merenungkan. Ya, jadikanlah dalam diri kita ini, dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, ada waktu-waktu di mana kita itu benar-benar mentadabburi nikmat Allah. Ada waktu di mana kita benar-benar memikirkan, merenungkan nikmat-nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat keamanan, makanan, minuman, ya, anggota tubuh yang sehat, tempat tinggal, pakaian. Coba, pernah nggak kita melakukan hal yang demikian? Merenungi hal itu. Paling tidak berusaha untuk menghitung, walaupun tak mungkin terhitung. Tapi berusaha saja untuk menghitung. Sudah dapat ini, diberi ini, punya ini, begini dan begitu. Pernah nggak kita melakukan hal yang demikian? Lalu di sisi lainnya, coba kita kemudian berpikir, andai saja nikmat-nikmat itu Allah Ta'ala cabut. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha mampu untuk mencabut nikmat yang diberikan kepada kita. Kita diberikan nikmat makanan. Bisa tidak Allah Ta'ala menjadikan kita tidak lagi dapat mengkonsumsi makanan? Sangat mampu. Sangat mampu. Banyak orang-orang yang jasadnya masih hidup, tapi dia tidak bisa lagi merasakan nikmatnya makanan. Bagaimana kalau seandainya nikmat tidur itu dicabut oleh Allah Ta'ala? Yang bagi sebahagian orang dan bagi manusia secara umum, tidur itu adalah kenikmatan. Betapa itu akan sangat menyulitkan kita. Orang semua tertidur, orang semua fresh dengan istirahatnya, sementara di sisi lain dia terus terjaga. Tidak ada waktu istirahat, sehingga badannya habis, ya, badannya habis karena letih, tapi tidak ada ruang untuk beristirahat. Bagaimana jika rumah yang selama ini kita tinggali sudah diberi Allah Ta'ala itu diambil? Banyak cara, banyak kemungkinan kalau itu Allah Ta'ala ingin ambil. Sehingga kita nggak punya rumah lagi. Kita nggak punya tempat tinggal lagi. Apa yang terjadi pada diri kita? Nah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang perlu kita kuatkan. Untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya bangun pagi nikmat sekali. Kita masih melihat diri kita sehat. Melihat anak istri kita masih sehat. Kondisi masih utuh. Betapa banyak orang tidur dalam kondisi penuh dengan kenikmatan. Bangun tidur penuh dengan kesengsaraan.
Banyak terjadi seperti itu. Ada yang bangun tidur tiba-tiba tak bisa bergerak lagi. Ada yang bangun tidur rumahnya sudah ludes. Ada yang bangun tidur anak istrinya sudah tidak ada di tempat lagi atau lain sebagainya. Ya, kita tidak katakan kemudian paranoid dengan hal itu. Tidak berpikir kemudian kita bersuudzon kepada Allah Ta'ala. Ini bukan bab seperti itu. Tapi ini bab untuk menyadarkan diri kita. Betapa kita ini lemah. Betapa Allah Ta'ala itu begitu menyayangi kita. Dan betapa kita ini sangat butuh atas nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Setiap kali kita ingin berbaring untuk tidur, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Ya. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang sudah memberi makanan kepada kita, sudah memberi minuman untuk kita, sudah memberikan kecukupan untuk kebutuhan kita, sudah memberi tempat kita untuk berbaring. Betapa banyak orang-orang yang kemudian itu tidak ada yang bisa mencukupi untuk dirinya dan dia tidak memiliki tempat untuk berbaring. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, sebelum tidur pun kita renungi hal itu. Sebelum tidur pun kita sadarkan diri kita akan hal itu. Karena hati-hati, seperti yang kita bacakan tadi, innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia itu adalah yang suka berbuat zalim. Kita tahu mana zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan nikmat-nikmat yang dia dapatkan, hal-hal yang dia raih, ditempatkan kepada dirinya sendiri. Merasa hebat terhadap dirinya sendiri, ini salah tempat. Zalim seperti itu. Karena itu hakikatnya benar-benar Allah Ta'ala yang berikan. Karena tiada daya dan upaya kecuali itu datangnya dari Allah Ta'ala semata. Dan itulah manusia yang mengingkari nikmat Allah. Ya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Secara umum pun sebenarnya ada nikmat kita yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam. Nikmat Islam ini saja secara mutlak. Nikmat Islam ini saja. Andai kita membayarnya dengan segenap jiwa raga dan kehidupan kita murni untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, tidak berbuat maksiat, ini pun belum tentu bisa memberikan hak syukur itu secara penuh. Belum tentu. Karena nikmat Islam ini begitu luar biasa. Ini adalah ucapan syahadat kita, ya. Apa yang kita lakukan, apa yang Allah Ta'ala berikan untuk kita kemudian menjadi seorang muslim, jaminannya surga. Jaminannya akan dapat nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah ada terbesit dalam hati siapapun memikirkan tentang nikmat seperti itu. Ini kan luar biasa. Itu baru dari sisi situ saja. Maka sebenarnya ketika seorang sudah ada Islam dalam dirinya, ada iman dalam dirinya, nikmat-nikmat yang lain terasa kecil. Ya. Seandainya kehilangan nikmat-nikmat yang lain, tapi Islam masih ada pada dirinya, ini lebih menjadi pilihan yang nomor satu dibandingkan harus nikmat yang lain itu bersama dirinya namun dia kehilangan Islam dalam hatinya. Ini adalah hal yang buruk. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang perlu kita syukuri. Seorang muslim lahir di keluarga muslim, diajarkan tentang agama Islam dalam kesehariannya, lingkungannya pun mendukung untuk dia melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Ini nikmat yang luar biasa. Dan untuk ini pun belum tentu syukur kita bisa mencukupi. Apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, belum tentu bisa mencukupi nikmat ini saja. Belum lagi kita bahas nikmat-nikmat yang
yang lainnya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi bukan sulit bagi Allah Ta'ala kita lahir dari keluarga orang-orang kafir. Tidak sulit. Tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Kita ditimpakan kekufuran. Kita hidup di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Kita muncul di kelompok orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Tidak menerima panggilan Allah Ta'ala. Bahkan mencaci maki peribadahan kepada Allah Ta'ala. Bisa saja. Bisa saja. Sebagaimana dalam keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja pun Allah Ta'ala jadikan ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Apalagi kita. Maka kalau saat ini iman masih ada dalam diri kita, Islam masih bersama kita, hakikatnya inilah nikmat yang besar. Itu tadi, andai kata ada pilihan dan tidak ada pilihan berikutnya, pilih Islam atau nikmat-nikmat yang lainnya, maka kita akan pilih Islam. Karena apa ini? Karena berikutnya nanti kita pikirkan bagaimana kehidupan kita setelah kematian. Ya begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini yang perlu kita kuatkan ya, perlu kita kenalkan diri kita untuk senantiasa mengingat atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti akan aku tambah nikmat itu. Ya. Siapapun yang bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala, maka akan ditambah, pasti. Ya, la azidannakum adalah ada nun taukid lagi. Yang kedua ini adalah fungsinya untuk menguatkan makna. La azidannakum, pasti akan aku tambah untuk kalian. Kalau kita mau bersyukur, ya cara bersyukur tadi mengingat-ingat nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita, mengakui bahwasanya itu datangnya dari Allah Ta'ala, kemudian menjadikan nikmat-nikmat ini sebagai sarana untuk beribadah kepadanya. Dan sebaliknya wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, jika kalian mengingkarinya, jika kalian terus menjadikan nikmat itu sebagai sarana untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku itu sangat pedih. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa nikmat itu ada 3. Ni'matun hasilatun ya'lamu bihal abdu. Ada nikmat yang Allah Ta'ala berikan dan hamba itu mengetahuinya. Hamba itu menyadarinya. Menyadari, oh ini, dapat ini, diberi ini, tahu. Dia menyadari. Ya, dia bisa rasakan, dia bisa lihat, dia bisa dengar. Nah, itu adalah bagian nikmat dari Allah Ta'ala. Yang kedua adalah wa ni'matun muntadharatun yarjuha. Yang kedua adalah nikmat-nikmat yang sedang ditunggu kedatangannya. Artinya seorang berdoa minta ini dan itu yang saat ini belum ada, yang saat ini belum punya. Itulah nikmat yang sedang ditunggu kedatangannya. Kemudian yang ketiga adalah wa ni'matun huwa fiha la yash'uru biha. Dan ingat, ada nikmat yang dia terima, hamba itu terima, namun dia tidak merasakannya. Itu banyak. Nah, itu kan nikmat yang dia tidak merasakannya. Ya contohnya adalah kalau seperti nikmat mata yang sehat, ya, kulit yang sehat, hidung yang sehat, itu hal yang secara di permukaan kita bisa melihatnya secara langsung, merasakannya secara langsung. Namun yang di bagian dalam gimana? Berjalannya organ tubuh, berjalannya darah dan seterusnya yang ada di dalam, apakah kita bisa merasakannya secara langsung? Enggak. Kemudian nikmat yang sifatnya general secara umum di luar sana. Ya kan, apakah Allah Ta'ala memalingkan kita dari keburukan? Apakah Allah Ta'ala memalingkan orang-orang yang ingin berbuat buruk kepada kita, lalu Allah Ta'ala jauhkan dia? Apakah dengan bumi ini dijaga oleh dan segala macamnya? Banyak sekali nikmat-nikmat itu yang kita tidak merasa
bahwasanya itu bagian dari nikmat. Tapi ternyata itu adalah nikmat. Ternyata itu adalah nikmat. Ada nikmat-nikmat di sisi itu yang kita kurang sensitif untuk memahaminya. Bahwasanya itu bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun ketahuilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, fa idza aradallahu itmama ni'matihi ala 'abdihi 'arrafahu ni'matahul hadirah. Jika Allah taala ingin menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hamba, maka Allah taala jadikan hamba tersebut menyadari itu adalah nikmat. Itu dia. Jadi bentuk kesempurnaan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah saat kita menyadari ya bahwasanya ini adalah bagian dari nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya. Sebaliknya, jika seorang diberikan nikmat Allah oleh Allah Ta'ala, namun dia tidak menyadari hal itu, justru menjadikannya perkara-perkara yang bisa menghancurkan dirinya, merusak dirinya. Nah, inilah sebenarnya itu nikmat yang membuatnya akan terjerumus dalam kesalahan. Dan naudzubillah bisa membuatnya terjerumus dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada sebuah cerita. Yang cerita ini disebutkan dalam kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Anna a'rabiyan dakhala 'ala Rasyid. Ada seorang A'rabi menjumpai Harun ar-Rasyid. Lalu A'rabi itu mengatakan, Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, Thabatallahu 'alaikan ni'am allati anta fiha biidamati syukriha. Wahai Amirul Mukminin, Allah Ta'ala sudah menetapkan kepadamu nikmat-nikmat yang engkau senantiasa mensyukurinya. Wa haqqaqa lakan ni'amal lati tarjuha bihusni dhanni bihi wa dawama ta'atihi. Yang kedua adalah Allah Ta'ala menetapkan untukmu nikmat-nikmat yang kamu harapkan dengan berhusnudzon kepada Allah Ta'ala dan terus melakukan ketaatannya. Ini tadi nikmat yang kedua, artinya nikmat yang belum ada, tapi diharapkan itu datang. Dan dalam rangka mengundang nikmat itu dalam rangka untuk agar Allah Ta'ala memberikan nikmat itu, maka engkau melakukan senantiasa taat kepadanya. Ya, yang kedua. Lalu yang ketiga, wa arafakan ni'amal lati anta fiha wa la ta'rifuha litashkuruha. Kemudian Allah Ta'ala memberikan nikmat kepadamu yang kamu dapatkan nikmat itu namun kamu tidak menyadarinya sehingga kamu tidak mensyukurinya. Ini seperti persis tiga hal nikmat yang kita sebutkan tadi. Kita memang di antara itu saja. Ada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, lalu kita menyadarinya, sehingga kita pun bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat itu, ini harus terus dipertahankan. Perasaan seperti itu. Lalu yang kedua adalah nikmat yang kita harapkan. Maka nikmat-nikmat yang kita harapkan, harapan ingin masuk surga, harapan ingin dibebaskan dari neraka, harapan mendapatkan syafaat dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, harapan untuk di dunia ini diberikan kehidupan yang bahagia, diberikan anak-anak yang soleh, diberikan keberkahan dan seterusnya, maka ini adalah nikmat-nikmat yang kita harapkan. Mungkin saat ini belum ada pada kita. Namun kita terus berharap itu dengan wasilah apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kiranya dengan amal soleh itu, kemudian Allah Ta'ala mempermudah pengkabulan nikmat-nikmat yang kita harapkan itu, dan itu yang terbaik ya Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Lalu yang ketiga adalah tadi, nikmat yang sebenarnya sudah melekat pada kita.
Namun karena kita tidak menyadarinya, sehingga kita pun luput untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Ini mungkin jauh lebih banyak daripada yang kita sadari. Nah itulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dalam kisah itu fa'ajabahu dzalika minhu. Maka Harun ar-Rasyid waktu itu sangat kagum dengan ucapan A'rabi ini. Wa qala, dan beliau katakan ma ahsana taqsimahu, betapa bagus sekali pembagian nikmat yang diberikan oleh A'rabi itu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kemudian kita meremehkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dia mengenal mana yang benar, mana yang buruk, mana jalan yang bisa membawanya menuju kepada surga, mana jalan yang bisa menjurumuskan dirinya ke dalam neraka. Nikmat-nikmat ini kalau kemudian disepelekan, kalau kemudian diremehkan, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya sehingga apa? Ciri-ciri tidak mensyukuri nikmat tersebut, kemudian kita mengesampingkannya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, menjadikan itu angin lalu saja, hanya sebatas menjadi sebuah pengetahuan, tidak menjadikan kita semakin ingin menjadi hamba Allah Ta'ala seutuhnya. Maka ini ya, seperti kita katakan tadi ya, yang dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambahi nikmat-nikmat tersebut. Bisa saja Allah Ta'ala jadikan kita istiqomah. Bisa saja Allah Ta'ala jadikan kita semakin banyak mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Bisa saja banyak orang yang kemudian mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan, kalau kita mensyukurinya. Tapi perhatikan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, kalian mengingkari nikmat itu, kalian tidak manfaatkan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ini yang adabnya Allah Ta'ala itu sangat pedih. Ya. Hanya orang-orang yang kufur inilah yang tidak tidak mengacuhkan, atau dia termasuk orang-orang yang meremehkan nikmat Allah Ta'ala, inilah yang justru akan disiksa oleh Allah Ta'ala nanti di nerakanya yang sangat pedih adabnya. Begitu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kiranya kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur ya. Pandai bersyukur karena meremehkan nikmat Allah, kemudian mengesampingkan kekuasaan Allah Ta'ala, mengesampingkan pemberian Allah Ta'ala, ini adalah hati yang lalai. Ini hati yang sakit. Hati yang tidak bisa menyadari nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Hati yang tidak mau mengakui itu adalah bagian dari nikmat Allah Ta'ala. Hati yang begitu keras. Hati yang begitu jauh dari peribadahan kepada Allah Ta'ala. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur dan kita dibangkitkan bersama orang-orang yang bersyukur. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan faedahnya atau materinya. Baik, kita beri kesempatan para pendengar radio streaming dan mengaji dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di podcast serial Penyakit Hati kali ini, bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau SMS. Juga bisa langsung bertanya melalui kolom komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Baik, dari kita dulu Ustaz. Ustaz tadi disebutkan manusia itu mempunyai sifat dasar ya, sifat dasar yang suka mengeluh atau eee, kurang bisa bersyukur gitulah bahasanya Ustaz, kurang lebih seperti itu Ustaz. Dan ini kan sangat sangat, sangat berpotensi untuk jatuh kepada penyakit hati yang kita lagi bahas kali ini gitu kan Ustaz. Ini memang menjadi sifat dasar yang dia terjadi begitu aja atau memang tetap ada faktor pemicunya gitu Ustaz? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana kita ketahui pertama bahwasanya
Ma min mauludun illa yuladu 'alal fitrah. Ya, Nabi kita SAW bersabda tidak ada satupun yang lahir kecuali di atas fitrahnya. Yang sebenarnya inilah fitrah manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Namun berjalannya waktu, yaitu fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maka terkait hal ini pula sama. Inilah yang kemudian memalingkan seseorang. Dan faktor ini banyak. Ditambah lagi faktor dari gangguan syaitan, gangguan iblis yang kemudian memalingkan seseorang dari hakikat yang sebenarnya. Nah, kemudian inilah yang mengarahkan kepada manusia seperti yang kita sebutkan tadi, innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia itu banyak berbuat zalim dan banyak mengkufuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Di sisi lain juga seperti dalam ayat lain, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu adalah hamba yang suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Jika dia ditimpa keburukan maka dia akan apa? Mengeluh ya. Kalau dia ditimpa kebaikan maka dia akan pelit. Nah, ini memang ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an hal yang melekat pada manusia. Artinya apa? Ketika dia tidak menyadari, tidak kembali kepada titik awal fitrahnya. Tidak kembali kepada titik awal fitrahnya. Nah, di sisi lain ini adalah fungsinya kedua orang tua untuk menjaga fitrah ini. Untuk menjaga fitrah agar seorang anak itu tumbuh menjadi hamba Allah Ta'ala. Maka di antara bentuknya adalah dia harus dikenalkan dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dia harus memahami, dia harus mensyukuri nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepadanya dan bagaimana mengolah nikmat ini untuk menjadikan itu perwujudan rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala. Gitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena manusia itu ada unsurnya. Ada unsur hawa nafsunya, ada unsur hati nuraninya yang membawanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia kemana akan mengarah? Nah, disinilah godaan bagi manusia itu. Unsur yang dia memperturutkan hawa nafsu, maka ini akan membuatnya jauh dari Allah Ta'ala. Membuatnya kufur, membuatnya tidak mengakui nikmat itu dari Allah Ta'ala. Kalau dia memperturutkan hawa nafsunya, kalau kemudian dia mendengarkan panggilan-panggilan syaitan. Tapi jika dia mengarah kepada panggilan hati nuraninya yang bersih, yang itu menghambakan diri kepada Allah Ta'ala semata, maka ini akan mengesampingkan hal itu. Panggilan syaitan akan terasa jauh dan juga arah untuk tersesat itu juga bisa dia hindari. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Jadi potensi-potensi ini memang ada pada diri manusia. Ya. Faktor-faktor yang bisa membawanya berpaling dari fitrahnya yang hak ini juga banyak. Maka itu tadi perlu manusia itu disadarkan, perlu manusia itu betul-betul mengerti tadi itu. Dalam hidupnya buatlah ada di mana dia merenungkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan silahkan dibayangkan kalau saja nikmat itu dicabut oleh Allah Ta'ala, apa yang akan dia rasakan, apa yang akan dia alami, dan bagaimana dia akan mendapati dirinya kalau itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Agar itu tadi, kembali lagi kepada titik awalnya, kembali lagi kepada fitrahnya untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi benar-benar dia menjadi hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian Ustaz, merasa tidak puas dengan hasil yang didapat karena mungkin nggak sesuai target padahal sudah ikhtiar semaksimal mungkin. Apakah hal ini termasuk meremehkan nikmat? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama kita harus paham tujuan kita atau yang kita katakan target tadi ya. Target dari suatu usaha itu seperti apa targetnya? Kalau seorang berusaha, targetnya adalah meraih ketakwaan nomor satu, ya, keuntungan nomor berikutnya, maka ini kita lihat pada endingnya. Misalnya apa? Tahun depan saya targetkan omset dari toko ini sekian juta.
Tapi targetnya pula hati itu harus semakin takwa kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Kita berupaya untuk menjaga istiqomah. Beribadah kepada Allah Ta'ala, taat kepadanya. Dengan hal itu kita bermohon kiranya Allah Ta'ala memberikan kita sesuai dengan yang kita harapkan. Itu nomor satu, ketakwaan. Artinya bisnis ini, toko ini dibangun dengan sesuai dengan aturan-aturan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita benar-benar punya target yang seperti itu, ya. Yang pertama, kalau memang di akhir tahun ternyata kita bisa istiqomah untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, ini kan namanya sudah target nomor satunya terpenuhi. Kalaupun target nomor berikutnya dengan omset sekian-sekian yang diharapkan itu tidak didapati, ini kan target yang sifatnya tidak asas. Ini target yang sifatnya tidak menjadi prioritas pertama tadi kan. Prioritas pertamanya tetap ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Prioritas pertamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kemudian kita merasa tidak puas karena target yang nomor-nomor berikutnya itu tidak tercapai, nah ini kan bisa membahayakan target kita yang pertama. Ini bisa membahayakan target kita yang awal untuk meraih ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Nah ini kan rugi. Rugi dua kali berarti. Rugi dia tidak mendapatkan target yang nomor sekian tadi. Di sisi lain rugi dia kemudian menghancurkan keistiqomah yang selama ini sudah dia bangun dalam menjalani bisnis tadi. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ketika Anda merasa tidak puas, lalu arahnya nih ya, kalau arahnya kemudian marah kepada Allah Ta'ala, tidak terima dengan takdir itu, tidak terima dengan hasilnya, nah ini namanya kufur kepada nikmat Allah Ta'ala. Karena yaitu tadi, seperti yang kita sebutkan tadi, ada nikmat-nikmat dan itu sangat banyak sebenarnya yang melekat kepada kita diberikan oleh Allah Ta'ala namun kita tidak menyadarinya. Kita tahunya kan berharap 1 juta dapat 500.000 itu rugi, nggak capai target. Tapi dalam hitungan-hitungan Allah Ta'ala target Anda 1 juta dapatnya 500.000 itu bisa untung. Itu bisa jadi untung. Loh kok bisa demikian? Bisa saja. Anda pilih mana? Target 1 juta dipenuhi tapi Anda dibuat sakit. Karena memang haknya Allah Ta'ala bisa saja membuatnya sakit. Tapi target 500, cuma dapat 500.000 badan Anda sehat. Tidak perlu berobat. Tidak perlu habis biaya untuk rumah sakit. Oh berarti lebih untung kan? Kalau kita masuk rumah sakit, jangankan yang 1 juta keuntungan itu, modal pun mungkin bisa keluar ya, untuk berobat. Tapi walaupun kecil, dikasih badan sehat, ini menjadi untung. Tetap saja untung, walaupun cuma 500.000. Tidak seperti yang diharapkan dapat 1 juta. Maka banyak sisi sebenarnya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, setelah kita berusaha, ya setelah kita berusaha untuk melakukan sesuatu, untuk mengharapkan sesuatu, dengan dasar ingin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, lalu sudah berikhtiar semaksimal mungkin, namun secara hitung-hitungan manusia ternyata hasilnya tidak seperti yang diinginkan, tapi dia tetap bisa istiqomah dengan hal itu, hakikatnya dia sudah meraih keuntungan. Hakikatnya dia sudah meraih keuntungan. Kenapa? Dia sanggup istiqomah tanpa mengeluh kepada Allah Ta'ala. Maka ini sebenarnya yang harus dijaga dalam diri kita. Tidak selalu keuntungan itu ditentukan oleh angka-angka yang didapatkan. Tidak selalu itu. Ya, banyak faktor ya bisa menjadi apakah berkah dari apa yang kita dapatkan walaupun cuma sedikit, apakah ketakwaan yang kita raih dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu kita mengerti. Gitu kan. Jadi tidak melulu keuntungan itu bagi seorang muslim selalu angka sesuai dengan keinginan. Tidak. Tapi selama dia bisa istiqomah dan dia terus menjalankan itu, memohon kepada Allah Ta'ala, berikhtiar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, ini hakikatnya dia sudah untung. Hakikatnya dia sudah berhasil dalam usahanya. Walaupun masih ada hal-hal yang harus dia perbaiki.
Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Dan ini ada pertanyaan dari WhatsApp-nya Medan Mengaji Ustaz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Ian yang lagi di luar. Masya Allah. Maaf Ustadz, apa perbedaan azab dan ujian bagi seorang mukmin? Misalnya, saya pernah mengalami tabrakan mobil dan alhamdulillah saya dan keluarga selamat. Padahal kalau dilihat dari hancurnya mobil, ringsek bakalan gak selamat. Tapi Allah masih menyelamatkan saya dan keluarga. Apakah kejadian ini ujian atau azab Ustadz? Fadal. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana kita ketahui, Allah Ta'ala sifatnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Bahkan dalam satu riwayat kata Nabi SAW ketika para sahabat melihat bagaimana seorang ibu menyusui anaknya dan begitu sayang kepada anak itu, kata Nabi SAW, sungguh cintanya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman melebihi ibu yang sedang menyusui anaknya. Bahkan Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala punya 100 kasih sayang. 100. Satu diturunkan ke bumi. Dengan satu inilah manusia dan hewan itu berkasih sayang. Sisanya 99 yang lainnya itu ada pada diri Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala sayang kepada kita? Maka apakah layak kemudian kita katakan seorang yang sudah beriman, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, beristiqomah di jalan Allah Ta'ala, lalu ditimpa keburukan, kita nilai itu sebagai adab? Tentu ini tidak tepat. Ya, tidak tepat. Azab itu hanya Allah Ta'ala timpakan kepada hamba-hambanya yang kufur. Azab itu hanya Allah Ta'ala timpakan kepada hamba-hamba yang Allah Ta'ala benci. Adapun kepada orang-orang beriman, orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka orang-orang seperti ini hanya akan ditimpakan ujian. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ketika ditimpakan kepada kita musibah, banyak hal yang menjadi latar belakang terjadinya itu. Bisa jadi itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang kita luput untuk beristighfar dan bertaubat darinya. Bisa jadi itu untuk mengangkat derajat kita ya di sisi Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Namun ternyata sholat, puasa, dan ibadah kita yang lainnya belum membuat kita mencapai derajat yang Allah Ta'ala inginkan. Maka Allah Ta'ala berikan musibah agar dia bersabar, dan dengan sabar itu akan melejit derajatnya nanti sampai kepada yang Allah Ta'ala inginkan. Ya, maka ini yang perlu kita ingatkan, bahwasanya musibah itu bukanlah bagi seorang yang beriman itu bukanlah azab. Tidak, Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Tidak mungkin Allah Ta'ala mengadab orang-orang yang beriman. Maka kalau kita ditimpa musibah, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah muhasabah dulu. Yaitu tadi, mungkin ada dosa yang kita luput untuk beristighfar. Kita luput untuk bertaubat. Maka banyak-banyak beristighfar. Agar jangan sampai Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa itu dengan cara yang ekstrim. Dengan cara-cara menimpakan musibah kepada diri kita. Atau di sisi lain ketika kita ditimpa musibah, maka yakinlah mudah-mudahan dengan bersabar dengan musibah ini, derajatnya akan naik setinggi-tingginya di sisi Allah Ta'ala. Tidak perlu mengeluh, tidak perlu marah, tidak perlu mencaci maki dan lain sebagainya. Yang justru itu adalah musibah di atas musibah. Akan menjadi musibah yang sangat besar dibandingkan musibah yang dia terima saat itu. Nah begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, semoga Allah Ta'ala lindungi kita dimanapun kita berada, dan senantiasa Allah Ta'ala naikkan derajat kita dan dijadikan kita orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujiannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Ada 2 pertanyaan lagi Ustaz, tapi sepertinya harus kita tunda untuk dibacakan Ustaz, karena waktunya sudah mepet, dan kita mungkin tutup dengan nasihat atau motivasi untuk kita semua Ustaz. Mungkin apa yang mungkin menjadi nasihat supaya kita bisa lebih peka dalam
mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita Ustaz, dan kita enggak sampai ke taraf atau sampai terjatuh ke meremehkan nikmat sekecil apapun nikmat yang dikasih Allah tersebut Ustaz. Padahal Ustaz. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nasihat untuk diri anak pribadi, kemudian juga kepada jamaah sekalian, pemirsa sekalian, adalah sesibuk apapun aktivitas kita sehari-hari, banyak hal mungkin rencana, banyak yang menjadi rutinitas kita, banyak yang menjadi tanggung jawab kita dalam sehari-hari, maka tetaplah di sana ada waktu adalah antara diri kita dengan Allah Ta'ala. Jadikan ada waktu antara diri kita dengan Allah Ta'ala. Paling tidak ini adalah 5 waktu yang Allah Ta'ala wajibkan. Paling tidak waktu-waktu ini kita fokuskan hanya antara diri kita sebagai seorang hamba dengan Allah Ta'ala sebagai Rabb yang kita ibadahi. Ya. Dan waktu itu kita gunakan benar-benar untuk bertafakur. Datangnya kita ke masjid, masuk kita di dalam masjid sambil menunggu datangnya waktu sholat. Atau setelah selesai sholat kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini adalah momen-momen walaupun pendek. 5 kali dalam sehari kita lakukan untuk bertafakur. Kita lakukan untuk mentadaburi itu. Mengingat betapa Allah Ta'ala begitu sayang kepada kita. Allah Ta'ala sudah berikan ini, berikan itu. Kita dapat ini, dapat itu. Mana rasa syukurnya? Ya, mana yang harus kita lakukan? Apalagi yang masih kurang dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Jadi ini, jangan sampai ada sehari yang kita lewati ternyata tidak ada rasa syukur yang kita ungkapkan. Tidak ada rasa syukur atas nikmat, lalu kita sadari itu nikmat dari Allah Ta'ala. Karena memang sebenarnya hakikatnya banyak sekali nikmat yang kita terima, namun kita luput untuk menyadari itu, apalagi mau mensyukurinya. Mudah-mudahan dengan demikian, hubungan kita dengan Allah Ta'ala kuat terjalin, sehingga dimanapun kita membutuhkan Allah Ta'ala, membutuhkan pertolongannya, Allah Ta'ala senantiasa akan memberikan perlindungan pada diri kita dari mara bahaya atau keburukan-keburukan yang bisa menimpa kehidupan kita, khususnya terkait dengan agama dan akhirat kita. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dan dengan demikian pemirsa pendengar Radio Streaming dan Ngaji, kita cukupkan pertemuan kita di serial Penyakit Hati yang ke-25 ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.